Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita bicarakan dosa besar yang ke-9, yaitu qati'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Kata beliau, al-kabiratu tasi'atu qati'ur rahimi. Ya, dosa besar yang ke-9 adalah memutuskan tali silaturahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian kepada Allah yang kalian sama-sama memohon kepadanya, dan takutlah kalian memutuskan tali silaturahim kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar bertakwa kepadanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan niat mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan kita agar tidak memutuskan tali silaturahim, ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian kepada Allah di mana kalian memohon kepadanya, dan takutlah kalian dari memutuskan tali silaturahim. Wal arham, yaitu orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita, ya. Seperti misalnya baik dari pihak bapak kita ataupun dari pihak ibu kita, itu disebut dengan al arham. Bapak kita, nenek kita, kakek kita, kemudian juga anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, cucu bagi seseorang, kemudian juga saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kemudian pamannya, bibinya, itu disebut dengan al-arham, ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan takutlah kalian dari memutuskan silaturahim. Ai wattaqul arhama an taqta'uha. Kata Az-Zahabi, maksudnya takutlah kepada rahim dari memutuskannya. Ya, artinya berhati-hatilah kalian dari memutuskan silaturahim kalian. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ya, barangkali jika kalian berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan merusak di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan tali silaturahim di antara kalian. Ulaika allazina la'anahumullah, mereka lah, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dan merusak di muka bumi, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Fa asammahum a'ma absarahum. Allah buat bisu mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan butakan mata mereka di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak merusak di muka bumi dan juga tidak memutuskan tali kekerabatan di antara kita. Orang yang memutuskan tali kekerabatan, Allah akan laknat, Allah akan buat telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan buat buta matanya, tidak melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sempurna. Di antara sifat mereka adalah allazina yufuna bi ahdillah. Mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak membatalkan perjanjian yang teguh yang dilaksanakan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu perjanjian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara ciri ulul albab itu wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu tali silaturahim, ya. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, jangan merasakan pengawasan dan pemantauan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan penghisaban yang buruk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab. Ulul albab yaitu orang memiliki akal pikiran yang sempurna yang menuntun kepada kebaikan, kebenaran. Apa ciri-ciri ulul albab? Yaitu mereka menepati janji mereka dengan Allah, tidak membatalkan perjanjian mereka dengan Allah untuk taat dan patuh kepadanya. Kemudian mereka menyambung tali kekerabatan, mereka takut kepada Rabb mereka, dan juga mereka juga takut akan perhitungan yang buruk, sehingga mereka memperbaiki diri mereka di dunia sebelum hari kiamat.
Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yudhillu bihi, Allah menyesatkan dengannya, yaitu dengan Al-Quran, katsira, banyak di antara manusia, yaitu orang yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, mereka akan tersesat. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah menunjuki banyak manusia dengan Al-Quranul Karim. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada orang yang disesatkan dengan Al-Quran ini, dari Al-Quran ini, kecuali orang-orang yang fasik. Di antara ciri-ciri orang yang fasik itu allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah setelah ditepuhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi, ya. Jadi dengan Al-Qur'an ini ada orang yang tersesat ketika mereka mengingkari Al-Quran ini berasal dari Allah SWT, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupannya. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi mulia, menjadi agung, menjadi lurus karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Kemudian orang-orang yang disesatkan oleh Allah dari Al-Quran ini, mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melanggar perintah Allah SWT, yang mereka di antara ciri-cirinya adalah membatalkan perjanjian mereka dengan Allah untuk taat dan patuh kepadanya, kemudian memutuskan kekerabatan mereka dengan karib kerabatnya, kemudian juga merusak di muka bumi ini, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. A'zamu zalika ma bainal abdi wa bainallah ma ahidahu 'alal 'abid. Yang paling besar dari perjanjian itu adalah perjanjian orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Wa fi sahihain, dalam as-sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Ya, ini ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahimnya. Apa ancamannya? Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maksudnya bukan berarti orang yang memutuskan silaturahimnya tidak masuk surga sama sekali, kekal dalam neraka sama sekali, tidak. Maksudnya adalah dia tidak akan masuk surga bersama rombongan yang pertama kali masuk surga. Dia masuk surga mungkin setelah mendapatkan siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Az-Zahabi, faman qata'a aqaribahu du'afa, barang siapa yang memutuskan hubungannya dengan karib kerabatnya yang lemah, wahajarahum, dia memboikotnya, tidak bertegur sapa dengan karib kerabatnya, wa takabbara alaihim, dan menyombongkan diri atas karib kerabatnya, walam yasilhum bibirrihi wa ihsanihi, dan tidak menyambung tali silaturahimnya dengan perbuatan baik, wa kana ghaniyan wa hum fuqara, sementara dia orang yang kaya sedangkan karib kerabatnya itu orang yang fakir, fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia termasuk ke dalam ancaman ini, yaitu ancaman tidak masuk surga. Jadi barang siapa yang memutuskan tali kekerabatannya dengan keluarganya, dengan kerabat-kerabatnya yang lemah, dia memboikot mereka, dia menyombongkan diri terhadap mereka, tidak menyambung tali silaturahim dengan berbuat baik kepada mereka, sementara dia orang yang kaya dan mereka karib kerabatnya orang yang miskin, maka dia termasuk dalam ancaman Allah yang berisi ancaman tidak akan masuk surga. Mahrumun min dukhulil jannah, dia terhalang untuk masuk ke dalam surga. Illa an yatuba ila Allah azza wa jalla wa yuhsina ilaihim, kecuali jika dia bertobat kepada Allah dengan menghentikan semua dosa tersebut, wa yuhsina ilaihim, dan dia berbuat baik kepada mereka. Jadi memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar, Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kembali berbuat baik kepada karib kerabatnya, maka dia terancam tidak akan masuk surga. Wa qad warada fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sesungguhnya telah ada dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, man kana lahu aqaribu du'afa, barang siapa yang memiliki karib kerabat yang lemah, wa lam yuhsin ilaihim, dan dia tidak berbuat baik kepada mereka, wa yasrif sadaqatahu ila ghairihim, dia alihkan sedekahnya kepada orang lain, lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu, maka Allah tidak menerima sedekahnya, wala yanzur ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan bahwa seseorang yang memiliki karib kerabat yang miskin, sementara dia orang kaya kemudian orang kaya ini tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya yang miskin, sedekahnya dia serahkan ke orang lain yang jauh hubungan kekerabatannya dengan dia, bukan kepada karib kerabatnya, maka sedekahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak pandang dia
dengan pandangan yang penuh kasih sayang pada hari kiamat. Karena seseorang dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan dia, kemudian yang lebih dekat, kemudian lebih dekat, kemudian yang lebih dekat, dan begitu seterusnya. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, maka dia lebih utama untuk diberikan berbagai macam sedekah, bantuan, zakat dan sebagainya. Wa in kana faqiran wasalahum bi ziyaratihi. Ya, jika dia sendiri adalah orang yang fakir, maka dia menyambung tali kekerabatannya dengan menziarahinya, wa tafaqqudi li ahwalihim, dan menanyakan keadaannya. Jika seseorang memiliki kekayaan harta, maka di antara bentuk berbuat baik kepada karib kerabatnya adalah dengan membantu mereka dengan hartanya, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan uang, dengan memberikan pakaian, makanan dan sebagainya. Sementara jika orang dalam keadaan fakir, ya, bagaimana dia menyambung tali kekerabatannya? Dia enggak punya uang, maka dia menyambung tali kekerabatannya dengan menziarahi karib kerabatnya, dengan menanyakan keadaan mereka, dengan membantu dengan tenaga yang dia punya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bullu arhamakum walau bisalam, yaitu berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat kalian walaupun sekadar mengucapkan salam. Ya, bentuk perbuatan baik kepada karib kerabat itu banyak. Ya, bisa dengan memberikan uang, bisa dengan memberikan sedekah, bisa dengan mendakwahi mereka agar mengerjakan sunnah, menjauhi bid'ah, bisa dengan mengajarkan agama kepada mereka, memberikan makanan, ya, pakaian, memberikan bantuan, menjenguknya yang sakit, bergembira ketika karib kerabatnya bergembira, bersedih ketika karib kerabatnya juga bersedih, ya, menasihati mereka, membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk-bentuk kebaikan kepada karib kerabat, ya. Di antaranya juga adalah mengucapkan salam, ya, kepada mereka. Ketemu di jalan disapa, ya, ketemu, ya, di suatu tempat di masjid disapa, ditegur, ataupun kalau berjauhan dengan mengirimkan pesan lewat WhatsApp dan sebagainya, ya, yang menanyakan kabar mereka juga, ya, karena tidak selalu orang memiliki kemampuan untuk memberikan harta benda kepada karib kerabatnya. Ya, paling tidak dengan mengucapkan salam, mengirimkan salam, juga dengan menanyakan keadaan mereka, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, kalau di masa kita ini terkadang silaturahim itu dipakaikan untuk makna yang kurang tepat, seperti kumpul-kumpul dengan teman kerja, dengan teman kantor, disebut silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu maknanya adalah berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila allazi man iza quti'at rahimahu wa salaha. Orang yang merupakan penyambung silaturahim yang sejati bukan orang yang membalas, ya, hubungan kekerabatan yang dijalin oleh orang lain. Akan tetapi penyambung silaturahim yang sejati adalah orang yang kalau silaturahimnya diputuskan oleh seseorang, maka dia berupaya untuk menyambungnya. Kalau seseorang berbuat baik kepada kerabatnya yang memang berbuat baik kepadanya, itu adalah hal yang baik, tapi bukan merupakan penyambung silaturahim yang sejati. Penyambung silaturahim yang sejati adalah ketika ada kerabatnya memutuskan hubungan rahim dengannya, memutuskan tali kekerabatan dengan seseorang, dia tidak membalas dengan memutuskan tali kekerabatan tersebut, tapi dia tetap jaga, dia tetap berupaya menjaganya, jangan sampai putus. Nah, itulah yang disebut dengan al-wasil, yaitu orang yang benar-benar menyambung silaturahimnya. Ya, bukan berarti kalau membalasi kebaikan kerabat kita dengan kebaikan yang sama tidak mendapat pahala, ya, tapi pahala yang lebih besar adalah ketika ada kerabat yang memutuskan silaturahimnya dengan seseorang, maka orang tersebut terus mempertahankan untuk menjalin kekerabatan. Mungkin saudaranya memboikotnya, dia tetap mengunjungi saudaranya. Mungkin saudaranya memusuhinya, dia tetap berbuat baik kepada saudaranya tersebut, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Anar Rahman, kata Allah, Anar Rahman, saya adalah Ar-Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti memiliki rahmat yang sangat luas, dan juga, ya, Ar-Rahman artinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah memiliki rahmat yang sangat luas.
Kemudian wahyar rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah rahim. Ya, kata Allah, ini saya adalah Ar-Rahman yang memiliki nikmat yang sangat luas, yang sangat banyak, dan inilah rahim. Faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menyambungnya, maka akan aku sambung. Waman qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa memutuskan rahimnya, maka akan aku putuskan dia dari rahmatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Rabb yang Maha Ar-Rahman, yang rahmatnya sangat luas, yang rahmatnya merata, dan inilah rahim. Ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim dengan karib kerabat kita. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya, maka Allah akan sambung dengan memberikan nikmatnya kepada orang tersebut. Barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan rahmatnya dari orang tersebut. Wa an Ali bin Al-Husaini radhiyallahu anhuma, dari Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, ya anak dari Husain. Husain adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Ya, annahu qala li waladi, bahwa Al-Husain ibn Ali berkata kepada anaknya, ya bunayya la tashabanna qati'a rahimin. Kata beliau, wahai anakku, janganlah kamu berteman dengan pemutus silaturahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalathi mawadi'. Sesungguhnya aku dapatkan pemutus silaturahim itu dilaknat dalam kitab Allah di 3 tempat. Jadi Ali ibn Husain menasihati anaknya. Kata dia, wahai anakku, jangan kamu berteman dengan orang-orang yang memutuskan silaturahimnya. Jangan berteman dengan orang yang bermusuhan dengan keluarganya. Karena orang yang memutuskan silaturahimnya, orang yang bermusuhan dengan keluarganya, tidak berbuat baik kepada kerabatnya, kata beliau, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, mana itu ayatnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu, janganlah seseorang berteman dengan orang-orang yang bermusuhan dengan karib kerabatnya. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, annahu jalasa yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah duduk untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau bersabda, uharriju ala kulli qati'i rahimin illa qama min indina. Aku akan menganggap berdosa setiap orang yang memutuskan tali silaturahimnya, sehingga dia harus berdiri dari tengah-tengah kita. Kata beliau apa? Saya akan menyatakan bahwa orang memutuskan tali silaturahimnya itu telah terjatuh ke dalam dosa, dalam kesempitan dalam kehidupannya, sehingga dia harus berdiri dari tengah-tengah kita. Falam yakun ahadun illa syabun min aqsal halqah. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali seorang pemuda yang berdiri di ujung halaqah. Fa zahaba ila ammatihi, maka dia pergi ke bibinya, bibi dari pihak ayah. Li'annahu kana qad saramaha munzu sinin fasalahaha. Karena dia telah bermusuhan dengan bibinya itu sejak berapa tahun, lalu dia berdamai dengan bibinya itu. Jadi Abu Hurairah ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka sebelum beliau menyampaikan hadis tersebut, beliau mengatakan, saya tekankan bahwa setiap orang memutuskan silaturahim harus pergi dari kami. Maka tidak ada seorang pun yang pergi kecuali seorang pemuda yang berada di ujung halaqah. Dia pergi ke bibinya, kemudian dia berdamai dengan bibinya tersebut, karena dia sudah lama bermusuhan dengan bibinya itu. Faqalat lahu ammatuhu, maka bibinya itu bertanya kepadanya, ma jaa bika ya ibn akhi, apa yang menyebabkan kamu datang wahai keponakanku? Faqala, maka pemuda tersebut berkata, inni jalastu ila Abi Hurairah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk, kata ponakannya itu, di hadapan Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, uharriju ala kulli qati'i rahimin illa qama min indina. Kata Abu Hurairah, saya akan menganggap dosa seseorang yang memutuskan silaturahim kecuali jika dia berdiri dari kami.
dia akan mengatakan orang yang memutuskan silaturahim itu telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa sehingga dia harus pergi dari hadapan Abu Hurairah. Faqalat lahu ammatuhu, maka bibinya itu berkata kepada pemuda tersebut, irja ila Abi Hurairah, pergilah kamu kepada Abi Hurairah atau kembalilah kamu menemui Abu Hurairah, was'alhu lima zalika, dan tanyakan kepadanya kenapa demikian, ya, kenapa harus pergi orang yang memutuskan silaturahim dari majlisnya Abu Hurairah. Faraja'a ilaihi wa akhbarahu bima jara lahu ma'ammatihi, maka pemuda tersebut kembali kepada Abu Hurairah dan dia menceritakan mengenai hal yang terjadi antara dirinya dengan bibinya. Wasa'alahu, dan ya, pemuda tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, lima la yajlisu indaka qati'u rahimin, kenapa tidak boleh seorang pemutus silaturahim duduk ya bersama engkau Abu Hurairah? Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sesungguhnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Karena kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi ini ancaman yang luar biasa ya bagi orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Ya, dia tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya, baik dari pihak bapaknya ataupun dari pihak ibunya, baik saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Maka kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita semua. Ya, karena luar biasa ancaman yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan orang yang memutuskan tali kekerabatannya. Di antaranya bahwa rahmat Allah tidak turun kepada sebuah kaum, kepada suatu rumah, suatu lingkungan yang di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebagaimana Abu Hurairah, dia sebelum menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia katakan kalau ada pemutus silaturahim, dia harus pergi dari hadapan kami. Tidak ada yang pergi kecuali seorang pemuda yang pernah bermusuhan dengan bibinya. Ya. Kemudian dia berdamai dengan bibinya tersebut. Ya, kemudian bibinya bertanya, kenapa tiba-tiba engkau datang kepadaku? Kata pemuda tersebut, saya duduk di majelisnya Abu Hurairah dan beliau mengatakan bahwa kalau ada pemutus silaturahim, dia harus pergi dari hadapan saya. Maka bibinya itu meminta pemuda tersebut untuk kembali kepada Abu Hurairah. Apa kata bibinya? Tanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa pemutus silaturahim tidak boleh ya duduk di hadapan majelismu untuk menuntut ilmu? Kata Abu Hurairah, karena pemutus silaturahim itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Demikianlah beberapa keterangan terkait dengan larangan memutus silaturahim. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lapang hatinya untuk senantiasa berbuat baik kepada karib kerabat kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa memaafkan ya saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang turun berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tengah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.